Banyak banget nih guys yang nanya, apa aja sih kak barang wajib yang perlu dibawa ke Brilliant? Nah, namanya kamu mau pergi ke suatu tempat. Nah, nih di sini ke Brilliant kamu Gris pasti butuh yang namanya preparation. Termasuk barang apa aja yang perlu kamu bawa nantinya. Jadi sebelum kamu datang, kamu harus tahu aja barang wajib yang perlu kamu bawa. And here are the things that you have to bring. Pertama, baju lurik dan juga blangkon. Kenapa nih kak? Jadi baju lurik atau baju sorjan ini kalau kamu nggak tahu yang kayak lagi Minja pakai sekarang nih namanya baju lurik. Terus blangkon nih yang ini ya aksesoris kepala. Ini sebenarnya baju adat khas Jawa. Nah karena Brilliant ini adanya di kampung Inggris which is di Pare, Kediri, Jawa Timur kan di Jawa. Nah kita kayak ibarat katanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita mengapresiasi budaya Jawa. Jadi kita mengadaptasi baju adat khas Jawa ini buat dipakai sehari-hari sebagai uniform kita setiap hari Senin dan juga Kamis. Jadi dipakainya nggak setiap hari tapi setiap Senin sama Kamis aja. Terus kalau misalnya kamu nanya, itu yang cewek gimana kak? Nah yang cewek kurang lebih kayak gini nih baju luriknya. Oke. Nah terus kalau misalnya blangkon ini wajib juga dipakai sama yang cowok biar kelihatan makin Jawa. Oke. Kalau misalnya di tempat kamu susah nyarinya, tenang. Kamu bisa beli langsung di sini. Nanti banyak banget yang jual di sekitar Brilliant. Yang jualan juga warga-warga lokal. Jadi bantu UMKM warga sekitar. 2. Baju batik. I think kalau udah bahas baju batik nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Karena kan semua orang udah tahu baju batik itu baju kebanggaan dan juga khas Indonesia banget. Bahkan sampai ada hari batik nasional. Which is semua orang pakai baju batik dan kita juga sama. Nah di sini baju batik itu dipakainya setiap hari Jumat. Jadi 1 kali 1 minggu dan itu wajib kamu bawa. Kalau baju batik sih harusnya semua orang udah punya ya. Tapi kalau misal belum punya ataupun kelupaan nanti bisa juga beli di sini. Aman. Baju batiknya bebas mau motif kayak gimana, warnanya gimana, dan modelnya gimana. Mau jadiin outer boleh, kemeja juga boleh, blazer pun juga boleh. Asal jangan dijadiin pants ataupun rok, jadiinnya atasan aja. Oke? 3. Foto 3x4 background warna biru. Buat apa nih kak? Kok kayak orang mau nikahan? Enggak juga guys. Jadi foto 3x4 ini nanti bakal ditempel di sertifikat kamu pas kamu udah selesai program. Jadi nanti di sertifikat bakal ada foto kamu buat validasi. Oke? Jadi bawa 3x4, mungkin 2 atau 3 lembar aja udah cukup. Ntar bakal ditempel di sertifikat kamu. Tapi kalau misalnya kamu programnya 3 bulan, bawa at least ada 6. Jadi yang 3 nanti kan ditempel masing-masing. Jadi 1 bulan 1 foto. Kalau 3 bulan 3 foto. Nah, yang 3 lainnya buat jaga-jaga kalau hilang. Kalau mau foto di sini, terus nyetak di sini juga ada kok studio yang dekat sama Brilliant. Tergantung kamu mau yang mana. 4. Alat tulis menulis. Nggak afdol banget orang belajar nggak punya alat tulis menulis. Ya nggak ya? Nah, jadi nanti guys, emang sekarang itu let's say udah modern, nggak perlu buku tulis lagi. Tapi tetap perlu guys, terutama nanti pas pelajaran grammar. Kan kamu bakal nyatet banyak rumus, terus latihan soal, itu paling enak kalau ditulis tangan. Kalau di HP, ntar bukan nulis pelajaran, tapi balas chat doi atau gebetan. Nah, makanya seenggak-enggaknya bawa buku tulis, terus bolpen. Kalau pencil sih I think nggak perlu, jadi bolpen, buku tulis, udah itu aja buat notes kamu, terutama buat latihan-latihan bikin kalimat grammar, terus nulis-nulis vocabulary atau kosakata. Nah itu perlu, oke? Jadi bawa aja seperlunya dan secukupnya, nggak perlu banyak-banyak, 1 dus juga. 5. Kartu identitas. Nah, buat kartu identitasnya cukup bawa KTP, terus kartu pelajar kalau belum punya KTP atau SIM. Nah, ini nanti buat bentuk validasi dan juga verifikasi data diri kamu pas daftar ulang tentu aja. Terus nanti kalau misalnya nih kamu perlu buat sewa sepeda, sewa motor dan lain sebagainya, kan butuh kartu jaminan. Nah, nanti bisa kamu pakai buat kartu jaminan itu. Jangan lupa KTP, SIM atau kartu pelajar buat yang belum punya KTP. Terus nih buat jaga-jaga kalau misal dompet kamu jatuh di mana atau ketinggalan kan bisa dilihat, oh ini anak mana nih, kan ada identitas lengkapnya, jadi aman. 6. Koper atau tas backpack. Nah kalau yang satu ini sih I think udah pasti perlu banget dibawa dan kamu sadar. Karena ya gimana kalau kamu nggak bawa koper ataupun backpack. Coba outfit kamu yang seabrek itu, terus barang-barang kesayangan kamu, belum lagi yang cewek-cewek skincare, make up, dan lain sebagainya. Pokoknya tetek bengek itu kan harus masuk di backpack atau koper kamu. Kalau mungkin barang bawaan kamu banyak, of course pakai koper. Tapi kalau cowok-cowok sih mungkin dikit barangnya, jadi cukup backpack aja. Nah kalau misalnya Minja nanti di kelas bawa backpack juga. Nah kalau di kelas sebenarnya kamu bakalan dikasih merchandise dan itu udah dapet tote bag juga. Jadi kamu nggak perlu bawa tas backpack kamu ke kelas. Ataupun kalau misal kamu punya tote bag, terus juga goodie bag or something, itu bisa aja dipakai bebas. Tapi nanti dapat merchandise berupa tote bag ataupun goodie bag. 7.
Perlengkapan ibadah. Nah, yang satu ini, I know, terutama yang muslim, kalau di rumah kan mungkin ada emak-emaknya ya kan, yang siap plus nyabet-nyabetin kamu kalau lupa ataupun males sholat. Jadi kalau emak, ayo sholat, buruan. Kalau di sini emang nggak ada sejiwa emak-emak itu, cuman nanti bakal ada leader camp dan juga tutor camp di masing-masing campnya. Jadi kalau mau sholat, at least kamu bawa peralatan sholat kamu. Kalau yang muslim nih ya kan, bawa sejadah, sarung, terus juga peci, ataupun bawa mukena buat yang cewek. Pokoknya peralatan sholat yang kamu tahu. Kalau mau bawa Al-Quran juga boleh, karena nanti bakal ada religious meeting kan setiap hari Senin sama Kamis. Sebenarnya bisa pakai HP, tapi kalau mau pakai Al-Quran pun juga nggak apa-apa. Nah, buat yang non-muslim itu bisa bawa perlengkapan pribadi atau perlengkapan ibadah kamu masing-masing yang kamu tahu. 8. Uang cash. Nah, di sini guys, emang sih sebenarnya udah ada beberapa tempat makan yang dia bisa cashless atau bisa dompet digital. Cuman nggak semuanya pembayaran di sini bisa pakai dompet digital. Contohnya kayak warung-warung lokal punya warga sekitar yang masih mempertahankan unsur ketradisionalannya. Nah, itu mereka cuma menerima uang cash buat jaga-jaga aja. Jadi, ya sebenarnya di sini banyak ATM kalau mau tarik tunai. Cuman dari rumah seenggak-enggaknya bawalah uang cash secukupnya buat keperluan kamu sehari-hari, buat makan, laundry, ataupun buat jajan-jajan. Oke? Nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. 9. Peralatan mandi. Yang satu ini sih nggak boleh ketinggalan guys. Ini kebangetan kalau sampai ketinggalan dan kamu minjem-minjem temen sampai minjem sikat gigi, fix kamu baku hantam di camp. Nggak bercanda. Jadi peralatan mandi bawalah dari rumah, seenggaknya handuk, sabun, shampoo, facial wash, atau yang basic-basic aja. Sisanya nanti kamu bisa beli di sini. Ataupun kalau habis ya of course bisa beli di sini, karena banyak kok swalayan, minimarket, dan juga toko-toko warga sekitar udah komplit kalau masalah peralatan mandi ataupun kebutuhan sehari-hari. Cuman kalau kamu takut brand yang kamu pengen ini nggak ada di sini, bawa aja dari rumah biar aman. 10. Obat-obatan pribadi. Nah, buat obat-obatan pribadi ini, sorry to say, buat mungkin yang punya penyakit bawaan, mungkin asma, mah, dan lain sebagainya. Nah, paling aman kamu bawa obat-obatan pribadi kamu dari rumah. Takutnya apa? Sebenarnya sih di Brilliant sendiri udah ada klinik yang kamu bisa datengin ke situ kalau misalnya kamu kurang enak badan. Tapi kalau misalnya klinik itu tutup atau mungkin kamu mager ke klinik, kan bisa minum obat yang kamu bawa. Dan kamu sendiri yang tahu mau minum obat yang mana. Kalau mau ke klinik silakan, mau bawa obat sendiri juga malah lebih enak. 11. Peralatan pribadi. Yang satu ini sih kamu sendiri yang tahu mesti bawa apa aja. Karena of course Minja nggak tahu kamu perlunya apa. Biasanya sih yang basic-basic aja kayak selimut, terus misalnya guling kalau kamu nggak bisa tidur tanpa guling ataupun tanpa boneka, itu bisa. Terus ditambah lagi nih, kalau misalnya kamu anak skincare banget nih, harus banget bawa skincare, ya udah bawa tuh, karena kan it's your saver life. Itu penyelamat hidup kamu juga. Saver life nggak tuh? Life saver maksudnya, kebalik sedikit ya guys, maklum. Terus abis itu perfume or lotion or sunscreen, whatever lah, pokoknya yang perlu kamu bawa, bawa aja silahkan. Laptop juga, kalau misal lagi free time bisa Netflix and chill di camp, kenapa enggak? 12. Random things. Kenapa nih namanya random things? Ya karena sebenarnya Mija bingung mau ngasih namanya apa. Sadar nggak sih guys? Kadang tuh kita suka miss hal-hal detail yang sebenarnya kita perlu banget. Dan karena kita nggak sadar, kita fokus bawa barang yang lain, kita akhirnya kelupaan. Kayak contohnya nih, hal-hal basic yang sering banget dilupain. Buat yang cewek pakai hijab terutama. Jarum pentul ataupun peniti. Jangan sampai tuh karena lupa bawa peniti diganti pakai paku bumi. Tuh penuh tuh kepala segini. Bercanda. Terus lagi nih, gunting kuku buat kukunya yang panjang-panjang. Nanti pinjam temen lah, inilah susah. Mending bawa sendiri aja. Terus sisir juga, perfume, skincare. Apalagi guys, mungkin kamu sendiri yang tahu nih. Coba diperiksa lagi barang-barang detail yang kamu perluin sehari-hari. Oke? Nah, itu dia guys tadi barang-barang wajib yang perlu kamu bawa ke Brilliant. Semoga nggak bakal kelupaan lagi barang apa yang perlu kamu bawa sebelum datang ke Brilliant. Hopefully this video will be helpful for you and also useful. Thank you for watching this video guys and see you in Brilliant. Bye!